Silakan Bu Adolf. Baik, selamat siang. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang. Selamat siang Bu Diana. Guru. Apa kabar? Baik, Bu Guru. Baik Bu Guru. Baik, Bu. Baik Bu. Kuliah kayaknya sudah siang ya, jadi kayaknya sudah pada loyo semua. Tapi tadi baru Semangat, Bu. Semangat, Bu. Kan baru selesai istirahat, sudah makan. Semangat. Jadi sudah sekali nih, berarti sudah siap ya untuk belajar ya. Siap, Bu. Sudah Bu. Baik. Kita mulai saja. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ibu meminta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita belajar. Dipersilakan anak Danang. Ya, terima kasih, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak Danang, silakan duduk. Ya, baik, Bu. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Jadi ini pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kedua ya. Minggu lalu kita belajar mengenai peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan submaterinya itu peran tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi hari ini pertemuan kita yang kedua ini pertemuan lanjutan dari materi kita yang minggu lalu ya anak-anak. Bu. Baik, Bu. Ayo anak-anak, siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Tokoh-tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo. Saya Bu. Oh ya, silakan anak Juliana. Tokoh-tokoh seperti Frans Kaisevo, Martin Inde dari Papua. Ya. Oh iya, terima kasih anak Juliana. Ya, jadi minggu lalu itu kita belajar mengenai tokoh-tokoh nasional dan daerah. Yang tokoh nasional itu ada banyak ya anak-anak yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Misalnya ada Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta, kemudian ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Subarjo dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi peran-peran tokoh dari daerah, misalnya yang kita belajar yaitu tentang peran tokoh dari daerah Papua. Dari Papua ini kan ada berapa tokoh pahlawan dari Papua? Seperti yang tadi anak Juliana sudah menyebutkan ada 2, masih kurang berapa lagi? Kurang 2 bukan, Bu? Ya, kurang baik, 2, Danang, benar. Baik, Robia. Jadi jumlah tokoh atau pahlawan daerah dari Papua itu ditambah lagi 1 yang baru diresmikan oleh Presiden kita Bapak Insinyur Jokowi, Bapak Jokowi, yaitu Mahmud Singgerai Rumangesanya dari Papua Barat ya. Dia tahun 2020 dia diresmikan sebagai pahlawan nasional dari Papua. Jadi jumlah peran tokoh daerah dari Papua itu ada 5 ya anak-anak. Nah, Ibu akan menunjukkan kalian gambar ya. Kalian bisa lihat gambar. Sudah lihat gambarnya anak-anak?
Belum Ibu Guru. Oh, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi, Ya. Kalian bisa lihat di situ ada gambar para pejuang ya, merdeka. Kemudian ada gambar tokoh-tokoh pahlawan nasional. Kemudian ada lagi gambar. Kira-kira anak-anak bisa mengerti gambar yang Ibu tunjuk ini gambar siapa? Tokoh siapa ya? Saya, Bu. Ya, silakan. Anak Danang. Yohanes Abraham Dimara ya, Bu? Iya, benar, Nak. Ini adalah gambar tokoh pahlawan Yohanes Abraham Dimara. Kalau yang ini siapa ya? Tokoh siapa yang ini, Nak? Siapa yang tahu, anak-anak? Tidak tahu, Ibu. saya tidak tahu, Bu. Orang Inggris itu, Bu. Oh, ya. Baik, anak-anak. Ibu akan jelaskan. Ini dia mirip ya kayak tentara Inggris ya, tapi dia bukan. Dia adalah salah satu tokoh pahlawan dari Papua yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi, termasuk dalam 5 pahlawan dari daerah Papua, yaitu Mahmud Singgerai Rumangesan dari Papua Barat. Dia ini adalah raja ya, nanti baru anak-anak menyimak materinya. Baik, kita langsung masuk di tujuan pembelajaran. Jadi setelah proses pembelajaran ini, peserta didik dapat mengkritisi peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menyajikan presentasi tentang peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi anak-anak, Ibu, jadi kita akan belajar hari ini ada 3. Jadi yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai 2 tokoh, sekarang kita belajar mengenai 3 ya. Jadi ada Silas Papare, dan nanti baru Ibu tampilkan saja, nanti baru kemudian Ibu akan membagi anak-anak dalam 2 kelompok diskusi ya. Jadi model pembelajaran yang Ibu gunakan di sini adalah problem based learning. Ini. Oke, Bu. Ya. Kemudian ini Yohanes Abraham Dimara. Kemudian yang ini adalah Mahmud Singgerai Rumangesan. Nanti hangout-nya nanti Ibu bagikan. Anak-anak bisa lihat. Nanti kemudian anak-anak mencari ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu bagi kalian dalam kelompok ya. Dua kelompok. Kelompok yang pertama itu Aprilia, kemudian Robia, Febri, Halid, Newin. Itu adalah kelompok 1. Kelompok 2 itu adalah Yuliana, Arike, Dia, dan Danang ya. Nanti silakan anak-anak mencari ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Iya. Tapi saya kok kelompoknya 4 orang, Bu. Iya, Bi. Karena 1 anak tidak masuk ya hari ini ya, teman kalian ya. Oh, iya. Jadi Iya, 4. baik, Bu. Nah, ini tugas kalian silakan kerjakan dalam kelompok masing-masing ya. Yang pertama itu ceritakan secara singkat biografi hidup dari Silas Papare dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian apa peran Silas Papare dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Kemudian yang kedua,
ceritakan secara singkat riwayat hidup dari Yohanes Abraham Dimara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan apa peran Yohanes Abraham Dimara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini untuk tugas dari kelompok 1 ya, kalian bahas ini. Kemudian untuk tugas kelompok 2 itu yaitu secara singkat riwayat hidup dari Mahmud Singire Rumangesan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan apa peran Mahmud Singire Rumangesan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan tugas yang kedua adalah nilai-nilai apa saja yang bisa Anda teladani dari tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi silakan anak-anak kerja ya. Ibu kasih waktu 10 sampai 15 menit dari sekarang. Silakan mengerjakan anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Ayo anak-anak sudah? Pada diam-diam ya. Lagi serius ya nih kerjanya. Belum, Bu. Soalnya Belum, habis Bu. makan siang tadi istirahat, jadi Habis makan siang. sedikit Belum, Bu. Dan tidur lagi. Nih, nggak mau ngerjain. maaf, Bu. Ya. Silakan. Bu Adolf, saya masuk kelompok berapa, Bu? Pak Nemi ya. Ya, saya mau masuk, Bu. Ewin, Maaf, masuk, terlambat, Bu. Nemi, Oh, baik. Nemi, Kelompok 1, Nak. Nemi di kelompok Oke. 1 ya, Nak. Makasih, Bu. Ibu baca ulang ya, anggota di kelompok SAR ya. Aprilia, Rogia, Febri, Halid, dan Newin. Kemudian kelompok 2, Yuliana, Marike, Dia, dan Danang. Ibu ini boleh tulis pakai pensil nggak? Boleh, Nak. Kamu tidak bawa pena ya, Nak? Iya, pulpennya ketinggalan, Bu. Oh, iya. Silakan, Nak. Yang penting bisa mengerjakan tugas ya, Nak. Saya ada 2 pulpen, saya kasih pinjam. Silakan. Bu Halid. Izin Bu, dari kelompok 1 sudah. Oh, baik. Ada pulpen, Siapa yang presentasi? tukar dengan permen. Ibu, saya ada pulpen, saya kasih pinjam ke dia. Tapi Iya, ditukar silakan. dengan permen. Pak Halid ini, Ini, Halid dari tadi minta roti, minta permen, dia minta. Halid ini pokoknya kalau kasih minyak barang tuh selalu mau ada imbalannya. Saya Tidak tidak boleh ada ya, uang. Nak. Harus Saya saling Iya, membantu guru. sama teman. Saya tidak bawa uang jajan, Mana Ibu. ya? Jadi Oh iya, barter dengan roti atau barter. permen. Baik. Jadi teman-teman tolong pengertiannya sama Halid karena kasihan Halid tidak Tidak bawa bawa uang uang jajan. jajan. Teman-teman ada kelebihan bisa berbagi sama Halid ya. Terima kasih ya Halid. Ya, Ibu.
Sudah anak-anak. Sudah, Bu. Jawabnya nggak bilang, kok sombong. Kelompok 1 sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan maju mempresentasikan Sudah, Bu. kelas. Ya, silakan maju kelompok 1. Ketuanya Kelompok siapa 1. ya? Ayo kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 kok nggak ada yang maju? Ada. Oh, ada. Kelompok 1. Ya, sebentar, Bu Guru. Lagi perbaiki kos kaki nih. Turun. Oh iya, baik nak. Cepat ya, jangan lama-lama. Ya, masuk sini. Jadi, selamat siang teman-teman dan Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih untuk kesempatannya kami dari kelompok 1. Jadi, Silas Papare itu, beliau itu adalah pahlawan yang berasal dari daerah Papua. Jadi Silas Papare itu dalam peranannya untuk mengusir Belanda tuh mengajak para pemuda Papua untuk bergabung dengan Batalion Papua itu supaya memiliki kekuatan yang besar dalam mengusir orang Belanda supaya keluar dari daerah Papua gitu. Mungkin itu saja Bu Guru dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih April. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, jadi itu ada kelompok 2 sudah. Masih kelompok 1 masih 1 ya. Masih ada satu lagi kelompok 1. Tadi kan April sudah menyebutkan mengenai Silas Papare. Yang satunya mengenai peran dari Yohanes Abraham Dimara belum? Oh, itu Ibu Guru. Nanti teman-teman lain yang jawab. Ya, baik April. Ya, tadi kita bagi tugas kelompok. Ya, siap. Ayo Robia, Febri, Halid, Newin. Bu Aldo, Saya mau tambahin pernyataannya teman saya April tentang Silas Papare. Ternyata beliau itu pernah jadi karyawan orang-orang Belanda ya, Bu Aldov ya. Tapi dengan seiring dengan waktunya, dia malah ingin membela tanah airnya. Di situ melakukan pemberontakan, Bu Aldov. Benar atau tidak, Bu? Benar. Nah, jadi Silas Papare ini dia awalnya sempat bekerja bekerja untuk Belanda ya sebagai intelijen, dan dia juga adalah tenaga medis yang ia akhirnya membelok dan membelah tanah air Indonesia begitu. Nah, Febri, terima kasih anak Febri. Baik Ibu, saya menambahkan dari kelompok 1 untuk jawaban nomor 2. Ya, silakan. Untuk nomor 2, peran Yohanes Abraham Dimara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, hasil pekerjaan kami yaitu Yohanes Abraham Dimara ini adalah pahlawan yang berasal dari Papua. Perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan yaitu membela tanah air, yang khususnya juga untuk Papua sebagai pahlawan untuk Papua sendiri, mengusir penjajah yang ada di Papua itu sendiri. Itu saja dari kami kelompok 1, Ibu Adolfina. Ya, terima kasih Nah. Baik, Ibu akan refresh kembali yang tadi mengenai pahlawan dari Papua, yaitu Yohanes Abraham Dimara. Jadi
Yohanes Abraham Dimara itu adalah pahlawan nasional yang berasal dari Papua. Ia dilahirkan di Biak. Kemudian dia dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Kepres nomor 113 garing TK 2011. Kemudian saat ini juga nama Yohanes Dimara itu diabadikan menjadi nama pangkalan Angkatan Udara TNI AU yang ada di Merauke ya, tepat pada tanggal 24 September 2018. Nama Yohanes Abraham Dimara dijadikan pangkalan udara TNI AU di Merauke. Terima kasih buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Siap, Bu. Baik, silakan. Siap, Bu. Ya, siapa yang maju ya? Yang menjelaskan. Ya, saya dulu deh, Bu. Ya, silakan Danang. Selamat siang, teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai pertanyaan nomor 3 dan 4. Nomor 3, pertanyaannya, ceritakan secara singkat riwayat hidup Mahmud Singirai Rumangesan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan apa peran Mahmud Singirai Rumangesan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari pustaka yang saya cari, Bu, Mahmud Singirai Rumangesan ini adalah pejuang asal Papua Barat yang pada usia muda sudah menjadi raja dan kemudian menciptakan pemberontakan di wilayah sekitar Fak-Fak dan Raja Ampat, terutama setelah mendengar proklamasi Indonesia. Akibat pemberontakannya ini, Mahmud Singirai ini sempat dihukum tembak mati, tapi dibatalkan karena adanya penolakan dari seluruh lapisan masyarakat Papua, sehingga kemudian diasingkan sampai akhirnya dibebaskan setelah konferensi Meja Bundar di tahun 1949. Lalu karena tidak adanya kelanjutan mengenai isi KMB, Mahmud Singirai Rumangesan ini kemudian melakukan pemberontakan yang disebut Gerakan Cendrawasih Revolusioner Irian Barat di tahun 1953. Seperti itu, Bu Guru Adolfina. Untuk nomor 2 dijawab oleh teman saya, Bu. Silakan teman-teman. Nomor 4, maaf, Bu. Iya, nomor 4. Ayo. Siapa teman-teman? Yuliana, Marike, Dia. Silakan. Ya, kalau gitu Soalnya apa ya? Nilai. Soalnya Yuliana, nilai-nilai apa saja yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Iya, Bu Guru. Ini saya mau tambahkan. Ya, silakan. Tambahkan dari teman saya Danang terkait dengan salah satu tokoh nasional Papua yang berasal dari Papua, Mahmud Singirai Rumangesan. Ya, ini lahir tanggal 27 Desember 1844 dan wafatnya itu 5 Juli 1964. Oke, salah ya Bu Guru ya. Dan ini setelah dibebaskan dari hukuman mati, dia juga salah satu tokoh kembalinya Irian Barat ke Indonesia, yaitu PPRA, Penentuan Pendapat Rakyat. Ya. Itu saja tambahan dari saya. Baik, ya. Oke, selanjutnya untuk teman-teman kelompok yang lain, silahkan. Iya. Terima kasih teman saya Marike sudah menambahkan lagi peran dari Mahmud Rumangesan ya. Ya, mungkin saya jawab nomor 4, Bu Adolfina. Jadi nilai-nilai yang bisa
Teladani itu adalah mungkin menurut saya tokoh-tokoh ini berani keluar dari zona nyaman, Bu Adolfina. Jadi berani untuk meninggalkan profesinya yang sudah enak, gajinya gede, digaji Belanda, tapi rela untuk meninggalkan profesinya. Itu saja Bu Adolfina. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan kerjanya. Terima kasih untuk Danang dan rekan-rekan. Jadi nilai-nilai kehidupan yang dapat kita teladani dari tokoh-tokoh pahlawan ini. Yang pertama itu yang tadi Danang sudah menyebutkan, berani untuk meninggalkan profesi. Kemudian adalah cinta tanah air ya, karena cinta tanah air mereka rela berkorban, cinta tanah air, kemudian rela berkorban, kemudian semangat persatuan dan kesatuannya, dan saling menghargai dan tanggung jawab. Itu nilai-nilai yang dapat kita teladani ya, yang dimiliki oleh tokoh-tokoh pahlawan. Jadi anak-anak, sebelum kita mengakhirkan ini, Ibu, sebelum menutup kegiatan ini, Ibu mau kalian menarik kesimpulan mengenai materi ini ya anak-anak. Apa yang kita pelajari kali ini? Kemudian pertanyaan kedua itu, apa manfaat yang didapatkan dari pelajaran kali ini? Kemudian yang pertanyaan yang ketiga tuh, apa yang paling kalian sukai dalam materi pembelajaran kali ini? Siapa yang mau memberikan jawaban? Kira-kira apa ya kesimpulan dari materi kita hari ini? Kira-kira apa yang telah kita pelajari kali ini? Materi apa yang telah kita pelajari kali ini? Ya, boleh. Saya mau menjawab. Iya. Jadi pelajaran yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, itu kita jadi mengenal tokoh-tokoh pahlawan yang berasal dari Papua atau Indonesia bagian timur, Bu Adolfina, dan juga mengetahui perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh tersebut untuk berjuang lepas dari pemerintah Belanda. Itu saja Bu Adolfina, terima kasih. Terima kasih anak Danang. Ada lagi yang lain? Ada Bu Guru. Ya, silakan Nak. Mungkin tambahannya nilai yang dapat dirasakan ketika pembelajaran ini adalah adanya cinta tanah air, kemudian rela untuk bela negara, ya, keluar dari zona yang dirasa nyaman untuk kemudian mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Iya. Itu tambahan saya, Bu Guru. Ya, terima kasih Marike. Ada lagi yang lain anak-anak? Jadi Ibu, demikian pembahasan mengenai materi kita pada hari ini, peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu harus anak-anak teladani ya, dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meneladan perjuangan tokoh-tokoh nasional dan daerah, anak-anak telah menunjukkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu saja. Sebelum ini Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. Nanti kalian mengerjakannya di rumah ya anak-anak. Kalian nanti kalian membuat clipping ya. Kemudian
mencari gambar-gambar tokoh-tokoh pahlawan nasional sebanyak 10, kemudian tokoh daerah dari Papua 5, kemudian dari daerah yang lain juga 5. Jadi jumlahnya semua ada 20 gambar ya dibuat dalam clippingnya. Itu saja materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat siang.